sana kita akan terlebih dahulu buka dengan doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan pada malam hari ini hingga kami bisa kembali di Zoom Sema Adonai untuk mendengarkan pengajaran dari Bapak Erben agar eh, lengkapi beliau dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang beliau sampaikan bisa tambah pengetahuan kami dan ilmu kami, dan juga untuk operator, semoga jalannya acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Silakan Pak Erben untuk lanjutnya. Oke, shalom teman-teman, selamat berjumpa kembali. Pada sesi ini kita akan belajar satu topik tentang ini ya. Topik yang mau jadi pelajaran kita hari ini, jika Yesus itu Tuhan, mengapa ia berdoa? Bagaimana mungkin Allah berdoa kepada Allah atau Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ini pertanyaan klasik yang seringkali ditanyakan oleh orang-orang terhadap kekristenan. Dan pada sesi kali ini kita akan menjawab, kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan Yesus berdoa kepada Bapa. Di situ ya. Contoh di dalam Lukas 23:34, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Yesus itu adalah Allah sendiri atau Tuhan, bagaimana mungkin ayat ini bisa dipahami? Nah, ini menjadi pertanyaan. Kemudian, Yesus juga berseru waktu disalib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan ada ya, contoh Lukas 23 ayat 46, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku atau nyawaku. Ada banyak ayat-ayat yang bisa kita lihat nanti, contoh Yesus di Taman Getsemani, berdoa sampai peluhnya itu seperti titik darah. Pertanyaannya, jika Yesus itu Tuhan, mengapa ia berdoa kepada Bapa? Apakah benar Allah berdoa kepada Allah? Ini topik yang penting untuk kita pahami dengan baik dan benar. Contoh kita lihat di sini ya, di dalam Matius 14 ayat 23 ini, beberapa data Yesus berdoa kepada Allah Bapaknya. Jadi data-data kita pada yang mengatakan bahwa Yesus berdoa. Matius 14 ayat 23 dikatakan begini di sini ya. Dan setelah orang itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ. Perhatikan di sini, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Terus Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Terus Yesus itu siapa? Nah ini toh, apakah betul Allah Bapa berdoa kepada Allah Bapa? Atau Allah Bapa berdoa kepada dirinya sendiri yang adalah Allah Bapa? Seperti pemahaman ada penumpang-penumpang tertentu. Itu yang akan kita bahas nanti. Kemudian Matius 14 ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Nah, ini lagi kan Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Perhatikan di sini ya. Ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Di sini dikatakan Yesus dibaptis dan berdoa. Mungkin minggu depan kita bahas. Yesus kok dibaptis? Bukankah baptisan itu tanggung pertobatan? Mengapa Yesus dibaptis? Apakah Yesus butuh bertobat? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan klasik. Nanti akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya ya. Tapi jelas di hati ini dikatakan Yesus berdoa. Kemudian Lukas 6 ayat 12.
Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi 2 semalaman Yesus di atas bukit. Jelas di sini Yesus berdoa. Lukas 9 ayat 18. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lukas 9 ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Nah, perhatikan. Di sini kembali dikatakan Yesus berdoa dan dia naik ke gunung. Lukas 11 ayat 1, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah berdoa sama seperti yang diajarkan oleh Yohanes kepada murid-muridnya. Ketika ia berhenti berdoa, artinya Yesus sudah selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Kalau kita membaca kitab Injil, maka kita akan menemukan ada banyak ayat atau peristiwa yang menceritakan Yesus berdoa. Tapi kalau murid-murid itu kitab Injil berdoa, catatannya itu ada 1 kali, itu pun murid-murid tidur. Tetapi Yesus berdoa baik bangun pagi-pagi hari. Kalau di dalam budaya Yahudi memang berdoa itu 3 kali. Ada pagi, hari jam 12, petang. Mereka berdoa wajib seperti dilakukan Daniel. Dan di dalam kitab Injil kita melihat Yesus ini seorang pribadi yang kegemarnya berdoa. Pertanyaannya, dia berdoa kepada siapa? Jawabannya sudah pasti kepada Bapa di surga. Terus siapa Yesus ini? Mengapa dia berdoa kepada Bapa? Apakah dia Bapa? Oke, kita lihat ya. Kita akan lihat. Perbedaan kata Tuhan dan Allah. Ini penting. Tidak bisa kita memahami mengapa Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa kalau tidak bisa membedakan perbedaan kata Tuhan dan Allah. Nah, kata Tuhan dan kata Allah ini merupakan kata kunci untuk memahami tentang Tritunggal dan Kristologi dalam Perjanjian Baru. Dan juga berbicara tentang soteriologi dan juga berbicara tentang ajaran-ajaran Kristen secara keseluruhan. Kemudian kita harus membahas tentang bagaimana hubungan Yesus dengan Allah. Apa itu Tritunggal dan juga kemudian mengenal Yesus. Jadi untuk memahami Yesus berdoa ini ada 3 topik. Kemudian tujuan kehadiran Yesus di dunia. 3 hal ini menjadi penting sekali untuk dipahami supaya mengerti esensi dari Yesus yang adalah Tuhan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Kalau kita mengerti hal ini, maka sangat indah dan enak. Ya, indah sekali. Mari kita melihat perbedaan kata Tuhan dan Allah. Kata Tuhan dan Allah dengan Allah dalam konteks Alkitab terjemahan AI, banyak orang menganggap ini artinya sama, tidak bisa dibedakan. Baik Kristen, terlebih lagi orang Muslim, sebab dalam pemahaman sekian besar orang Muslim, arti kata Tuhan sama dengan Allah. Orang Kristen masih ada yang seteguhkan. Bahkan ketika saya mengajarkan beda Tuhan dengan Allah, mereka dengan lantang, menentang, menolak, dan lain sebagainya. Tetapi tanpa dasar argumen yang bisa dipercaya. Sangat kasihan. Tetapi hari ini kita akan belajar bahwa di dalam konteks perjanjian baru, kata Tuhan dengan kata Allah itu memiliki makna yang berbeda. Walau tidak bisa dipisahkan. Orang Muslim memahami bahwa kata Tuhan dan Ilahi memiliki, mereka memahami kata Tuhan dan Ilahi memiliki makna yang sama dengan arti kata Tuhan dalam Biblia, yaitu sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai kuasa perkasa yang Maha Esa. Dan hal ini ditambah lagi oleh pemahaman sudah kita Muslim bahwa Allah nama diri dari sesembahan mereka, di mana Allah itu adalah Tuhan itu sendiri.
Ini menjadi problemnya. Jadi problem itu ketika tidak bisa membedakan kata Tuhan dengan kata Allah. Padahal dasar untuk menjadi tunggal kristologi dan soteriologi dalam Yesus sangat penting memahami Tuhan dan Allah. Perhatikan ya, tidak sedikit orang Kristen memahami hal yang agak mirip dengan pemahaman saudara kita Muslim, yaitu bahwa Allah itu adalah Tuhan dan Tuhan itu adalah Allah. Bedanya Kristen tidak mengenal Allah itu sebagai nama pribadi, tetapi bisa dipanggil panggilan atau menunjuk kepada hakikat atau sebutan kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Jadi Allah itu berbicara tentang hakikat Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, atau bisa panggilan atau sebutan. Ini dulu yang pertama, harus dipahami ya. Kemudian kita lanjut ya. Arti dan penggunaan kata Tuhan dan Allah dalam kitab ini penting. Kata Tuhan itu dari kata kurios, kyrios. Ini dalam bahasa Inggris sepadan dengan kata Lord. Kata ini di samping bermakna Tuhan, dapat juga berarti Tuhan, penguasa, majikan, atau pemimpin. Ini harus diperhatikan. Jadi kata Tuhan dalam teks Melayu atau dalam konteks Melayu dapat diartikan Tuhan, penguasa, majikan, atau pemimpin. Jadi kata kurios berasal dari kata kuros yang berarti supremasi atau keunggulan. Dan kata kyrios ini ditujukan kepada pribadi yang memiliki atau memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk mengatur orang atau benda yang menyembahnya. Jadi kata kurios itu adalah sosok orang atau pribadi yang punya otoritas, punya kuasa untuk mengatur, untuk memimpin kepada sesuatu yang dimiliki. Dan kata kurios ini memiliki perpadanan arti. Contoh kalau kita masuk kepada bahasa Jawa itu dengan kata gusti. Kalau masuk ke itu dapat diartikan sebagai kata Robbi. Makanya di dalam Quran kata Robbi digunakan kepada Allah juga kepada manusia. Itu yang harus dipahami ya. Jadi sedangkan kata Theos, Allah, selalu bermakna kepada yang disembah atau yang ilahi. Apakah itu sembahan yang benar, menuju kepada Sem, atau sembahan dewa-dewi, sesembahan Allah-Allah palsu yang disembah oleh kaum pagan. Makanya LAI ketika menggunakan kata Theos, kita bisa membedakan antara Allah yang benar, yaitu yang dalam surga, dengan Allah Ahad besar. Sedangkan sesembahan palsu atau dewi yang disembah kaum pagan atau di luar Allah yang benar, ditemukan sebagai Allah dengan huruf kecil semuanya. Jadi kata Allah, huruf besar itu selalu menunjuk kepada Bapa sebagai sesembahan Israel, sebagai Allah Bapa di surga, Allah Bapa Ishak dan Yakub, Allah yang mengutus Yesus datang sebagai juru selamat dunia, sedangkan Allah huruf kecil semua itu menunjuk kepada Allah sesembahan dunia ini yang membawa kematian atau kebinasaan. Jadi kata Tuhan dengan kata Allah beda. Kita melihat di sini contoh penggunaan kata kyrios ya dalam kitab Yunani memiliki arti yang luas jika diterjemahkan dalam arti bahasa Indonesia. Perhatikan di sini. Jadi kalau kita mengerti tentang arti kata Tuhan dalam Perjanjian Baru, artinya luas. Itu gelar kepada Allah Sang Pencipta. Contoh di dalam Matius 4 dan Markus 12:30. Data-datanya bisa dilihat di sini ya. Tetapi kata kyrios juga dipakai sebagai gelar kepada Yesus. Artinya di sini bisa dilihat teman-teman semuanya, Markus 15 ayat 30 dan Yohanes 11:27. Kemudian kata kurios juga dipakai sebagai gelar kepada seorang raja. Seorang raja yang memiliki kuasa. Kemudian kata kyrios dipakai sebagai gelar kepada kaisar. Kemudian kata kyrios dipakai sebagai gelar kepada hamba. Kata kyrios dipakai sebagai gelar kepada Abraham. Bahkan kata kyrios dipakai sebagai gelar kepada pemilik keledai yang terlambat yang diambil, dipakai oleh Yesus ketika menuju Yerusalem, itu kyrios. Kata kyrios juga dipakai sebagai panggilan terhadap seorang bapak. Bapak itu dipanggil kyrios. Jadi kata kyrios di sini dalam Perjanjian Baru ini berbicara tentang gelar, jabatan kekuasaan. Oke, itu harus dipahami. Jadi kata kyrios atau kata Tuhan dalam makna harafiahnya ini menunjuk kepada sebutan
penghormatan atau kepenguasaan atau kepada sesuatu yang dipertua. Jadi ketika kita mengatakan Tuhan Yesus itu berbicara Yesus penguasa, Yesus yang harus dihormati, Yesus yang harus dipertuan oleh kita. Jadi pada saat Yesus hidup di dunia ini, kata Kyrios digunakan orang sejamannya untuk menyapai dia sebagaimana dimengerti, seogianya dimengerti sebagai sebutan penghormatan saja. Dapat diartikan Tuan atau Mister. Dan memanglah demikian. Jadi penghormatan, kepenguasaan, pengakuan bahwa Kristus penguasa atau pemilih, itu arti kata Tuhan. Namun ketika Yesus telah dimuliakan sebutan Kyrios Tuhan, mempunyai makna sebagai penguasa atau yang dipertuan. Jadi ketika Yesus di dalam rahim pun sudah dipanggil sebagai Tuhan. Jadi ketika Yesus naik ke surga juga dipanggil sebagai Tuhan, menunjukkan bahwa dia penguasa. Tetapi kepenguasaan Kristus ketika di dalam rahim belum dinyatakan. Karena Kristus menyatakan kepenguasaan itu secara menyeluruh ketika dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit, dan dia mulia naik ke surga memberikan tempat. Maka kepenguasaan itu dinyatakan secara utuh sempurna. Oke, ini perlu dipahami. Dengan demikian, karena Allah memberi segala kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus yang telah bangkit itu, maka Allah pula yang mengangkat Yesus menjadi penguasa mutlak atau Tuhan atas surga dan bumi, sebagaimana dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18 dan juga Kisah Rasul 2 ayat 34. Matius 28 dikatakan, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Jadi ketuhanan Yesus adalah kepenguasaan yang dinyatakan oleh Allah Bapa di dalam melalui Yesus kepada manusia. Sedangkan di Kisah Rasul 236 dikatakan, inilah yang dikatakan dalam Kisah Rasul 236 itu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi ketuhanan Yesus itu berbicara kepenguasaan Yesus sebagai Kristus atau Mesias. Maka Mesias itu berbicara kepenguasaan. Dia yang tetapi sebagai raja penguasa, sebagai imam yang berkuasa memperdamaikan manusia Allah, dan sebagai nabi yang membawakan, yang mengajarkan, perankan apa yang menjadi alat janji-janji Allah kepada kita di dalam dan melalui Yesus. Itulah arti kata Tuhan. Jadi sekarang kita lihat arti dan penggunaan kata Allah dalam Alkitab. Ini perlu. Tadi saya sudah jelaskan kata Tuhan secara ringkas. Kata Theos atau kata Allah dalam kitab Ibrani itu digunakan 1317. Dan itu memiliki arti yang cukup luas ketika LAI menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kata Tuhan di sini bisa dia apa? Kata Theos atau Allah itu menunjuk kepada Bapa di surga. Tapi bisa juga diartikan sebagai yang ilahi, ya, yang ilahi pengertiannya ya. Kemudian kata Theos ini diartikan juga dewa-dewi, seperti di Kisah Rasul 14 dan Kisah Rasul 11:26. Tetapi ada juga mengartikan Tuhan di sini sebagai kata Tuhan itu kepada Tuhan di sini. Dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 8. Lukas pasal 36. Semua orang yang melihat keselamatan dari Tuhan. Dan itu menunjuk kepada Theos. Jadi kata Tuhan pun dalam bahasa Indonesia kadang diartikan apa ini? Jadi kata Tuhan, kata Allah ini pun kadang diartikan sebagai Tuhan ya. Makanya kadang orang memahami kata Tuhan dalam perjanjian baru harus memperhatikan teks Yunaninya. Kemudian kata Allah juga diartikan di sini sebagai Allah tapi huruf kecil. Dan ini berbicara Theos juga. Tetapi Allah inilah sesembahan yang nggak benar. Oke? Jadi kata Tuhan Kyrios untuk Yesus tidak langsung menunjuk kepada makna Allah atau Theos. Itulah sebabnya sebutan Allah atau Theos sebagai Sang Bapa dibedakan penggunaannya dengan sebutan Kyrios bagi Tuhan Yesus.
Hal ini bisa nanti kita lihat di banyak ayat-ayat Alkitab ya. Sehingga Tuhan Yesus itu maknanya bukan Allah Yesus, namun Sang Penguasa Yesus atau Sang Junjungan Agung Yesus. Itu dibuktikan dalam penggunaan kata Tuhan dan Allah dalam ayat berikut. Contoh, di dalam Roma pasal 10 ayat 9-10. Yesus adalah Tuhan. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Perhatikan di sini, Yesus adalah Tuhan. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kata Tuhan dengan kata Allah dibedakan. Walau kadang yang lain menerjemahkan kata Tuhan menuju kepada Tuhan atau kepada Allah, kata Allah juga kadang diartikan sebagai Tuhan. Nah, ini memang kalau problem di dalam terjemahan. Tetapi kita punya teks Yunani sehingga kita tidak bisa keliru. Kita masih bisa belajar. 1 Korintus 6 ayat 14 dikatakan Allah yang membangkitkan Tuhan. Ini ayat bagaimana bisa dijelaskan? Kalau arti kata Tuhan sama dengan Allah, Allah adalah Tuhan. Tuhan itulah Allah. Namanya Allah, Tuhan itunya. Itu nggak bisa. Satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Dan masih banyak ayat yang lain yang bisa kita temukan ya. Jadi ayat-ayat di atas jelas membedakan Allah, yaitu Bapa, dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yang dibangkitkan oleh Allah atau Bapa itu. Sekarang pertanyaan, sejak kapan Yesus menerima gelar Tuhan ini? Ketuhanan Yesus dinyatakan secara sempurna sejak kebangkitannya. Karena sesudah kebangkitan para orang mati, ia mengatakan kepada para muridnya, yang padaku telah diberikan. Ada yang memberi, yaitu Allah Bapa sendiri, segala kuasa, kepenguasaan mutlak, kejabatan Tuhan di surga dan di bumi. Matius 28 ya, 18. Jadi harus memahami memang perbedaan kata Tuhan dengan kata Allah. Kalau mau baca kitab harus dicek kata Tuhan itu menunjuk kepada apa. Kata Allah itu di situ konteksnya apa. Karena banyak kita temukan kata Tuhan tapi maknanya di situ adalah Allah. Bapa di surga. Makanya harus perhatikan. Kemudian Yesus dipanggil Tuhan atau Kyrios bukan hendak menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri atau Allah Bapa sendiri, bukan. Tetapi kita harus menerima bahwa Yesus memiliki dua natur. Natur ilahi seperti adalah firman Allah yang kekal dalam hakikat Allah yang diutus turun menjadi daging yang bernama Yesus Kristus. Tuhan Yesus artinya bukan Allah itu adalah Yesus sendiri atau sendirilah Allah. Bukan. Melainkan Tuhan Yesus itu artinya Yesus penguasa, Yesus Tuhan, Yesus junjungan. Filipi 2 ayat 10-11. Allah sangat meninggikan Yesus. Bayangkan, kalau Allah meninggikan Yesus, Yesus adalah itu sendiri, ini rancu. Tetapi Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bumi. Perhatikan kalimat berikut. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Kyrios, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi di sini kata Allah dengan kata Tuhan dibedakan. Ya. Kata Tuhan itu diarah kepenguasaan kepada Yesus Kristus. Sedangkan kata Allah berbicara tentang hakikat Sang Bapa di surga, yang Maha Kuasa. Jadi memang harus dipahami betul-betul penggunaan atau perbedaan pemaknaan kata Tuhan dengan kata Allah dalam konteks perjanjian baru. Yesus adalah Tuhan, artinya Yesus adalah Tuhan kita yang ditetapkan Allah untuk menyelamatkan, memelihara, dan bahwa kita semata-mata harus bergantung kepada Yesus. Jadi arti kata Tuhan Yesus itu artinya dia Tuhan kita, dia penguasa kita, dia pemilik kita. Dan Allah sudah menetapkan kita diselamatkan melalui dia. Kita dipelihara melalui Kristus di dalam Kristus. Dan kita harus bergantung kepada Kristus. Maka dikatakan seperti tadi, Kisah Rasul 36, semua orang Israel harus tahu betul-betul bahwa Yesus yang kali salibkan itu, Yesus itulah juga yang sudah dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan dan Raja kita.
Jadi kata Allah dengan kata Tuhan dibedakan di sini. Kalau disamaratakan, kita kebingungan. Dan kita akan menjadikan Alkitab menjadi Alkitab bahan tertawaan. Tetapi memang sejak semula kata Tuhan dan kata Allah dibedakan. Oleh karena itu mari kita belajar. Jadi perhatian penting dalam memahami makna kata Tuhan dan Allah dalam LAI adalah yang pertama. Tuhan menunjuk kepada Allah. Konteks ayat tersebut rata-rata kutipan dari teks perjanjian lama atau berkaitan konteksnya dengan perjanjian lama. Dan seharusnya tulisan Tuhan harus mengikuti konteks PL, di mana ditulis dengan kata Tuhan huruf besar. Kemudian saya lihat ya, kata Tuhan menunjuk kepada Allah dalam perjanjian itu selalu diikuti dengan kata Allah, atau ditulis dengan Tuhan Allah atau Allah Tuhan kita, begitu ya. Kemudian konteks yang kata digunakan harus mendapat perhatian yang penting dan teliti. Banyak orang menyamaratakan arti kata Tuhan dengan Allah ini karena apa? Karena orang tidak memperhatikan teks dan konteksnya, tapi sapu rata aja semua. Setiap ada kata Tuhan artinya begini, tidak. Saya tadi sudah tunjukkan di depan bahwa penggunaan kata Tuhan itu luas. Kepada Allah, kepada Yesus, kepada Raja, kepada seseorang di kuasa otoritas. Karena Tuhan itu gelar, jabatan. Tuhan menunjuk kepada Yesus dan orang terhormat. Tuhan Yesus tidak bermakna sama dengan Tuhan Allah atau Yesuslah Allah Bapa itu sendiri. Karena kata Tuhan ini seperti gelar, bisa dibandingkan seperti kata presiden. Presiden Jokowi tidak sama dengan presiden partai A, sekalipun sama-sama dua-duanya bergelar presiden. Kenapa? Karena konteksnya. Jadi kata presiden itu maknanya akan berubah sesuai konteks atau tergantung oknum kepada siapa gelar itu digunakan. Makanya nanti kita bisa temukan di dalam kitab Tuhan Yesus itu menjadi berbeda makna. Memang sama-sama bergelar Tuhan, tetapi makna ketuhanan di situ berbicara hal yang berbeda sebab Tuhan Allah artinya penguasa, Allah penguasa, Tuhan Yesus ternyata Yesus penguasa. Perbedaannya di mana? Allah Bapa penguasa yang transenden, sedangkan Yesus Kristus adalah penguasa yang imanen. Allah Bapa sebagai sumber kuasa yang memberikan kuasa, Yesus Kristus adalah sebagai firman Allah yang menjadi manusia dan mewujud nyatakan kekuasaan Bapa itu sendiri. Di situ. Jadi kata Allah dipakai sebagai sesembahan dan kata ini dipahami harus dalam konteks kata digunakan. Kata Allah bukan merupakan nama, tetapi sebutan atau menunjuk kepada hakikat dari Sang Pencipta. Jadi Allah itu artinya sesembahan yang Allah atau Dewa itu sesembahan yang palsu. Atau juga kutipan PL dan juga kepada orang seperti Allah. Jadi penggunaan kata Allah ini memang harus perhatikan. Perhatikan di sini Yesus diangkat sebagai Tuhan penguasa mutlak atau krios oleh Allah. Ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama untuk menunjukkan bahwa dia adalah Adam yang terakhir yang telah memulihkan kepenguasaan Adam atas alam yang hilang karena kejatuhan dan dosa. Jadi ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, artinya dia memulihkan kepenguasaan Adam yang telah hilang, yang telah rusak karena dosa. Maka kehadiran Kristus adalah memulihkan seluruh hidup manusia, bahkan tatanan dunia ini menjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Itu akan merupakan Kristus pada kedatangan kedua. Yesus Kristus diangkat sebagai Tuhan, penguasa mutlak atau Kyrios Allah memiliki tujuan yang kedua. Untuk menunjukkan bahwa Yesus yang manusia itu sungguh-sungguh firman. Yang menjelma menjadi manusia atau inkarnasi. Karena Allah selalu melaksanakan kepenguasaannya dalam realitas secara alam semesta melalui firman, Logos. Dan sekarang kuasa yang sama atau ketuhanan Allah yang sama dan hanya satu itu dilaksanakan melalui manusia Yesus Kristus sehingga disebut Tuhan. Dengan demikian Yesus tetaplah firman yang satu dan sama karena melalui firman Allah melaksanakan kuasa ketuhanan sendiri. Dengan demikian baik Allah maupun firman tak berubah, baik dalam hakikatnya maupun dalam hubungannya. Meskipun firman Logos itu telah muncul sebagai manusia. Jadi ini kode Kristus harus dipahami untuk memahami apa Yesus berbuat kepada Bapa. Yang ketiga, untuk tujuan keselamatan manusia. Karena kuasa mutlak bagi penguasa atau Tuhan, Yesus Kristus akan mengubah tubuh manusia ini
sehingga menjadi serupa dengan tubuh yang mulia pada hari kebangkitan nanti. Filipi 3 ayat 20-21. Jadi mengapa menyatakan kepenguasaan itu ketuhanannya, atau dia adalah Bapa yang penguasa transenden, menyatakan kepenguasaannya secara imanen melalui inkarnasi firman, tujuannya untuk keselamatan. Artinya di dalam Kristus ada kuasa untuk keselamatan kita, yang merubah tubuh kita yang hina menjadi tubuh yang mulia pada hari kebangkitan. Itu jelas. Jangan diragukan. Oke, itu yang pertama ya. Sekarang kita masuk untuk memahami posisi Yesus berdua kepada Allah. Setelah memahami beda makna Tuhan dan Allah adalah ini dia. Yesus dalam keberadaannya sebagai Tuhan, gelarnya Tuhan yang mulia, yang kemuliaan dan otoritasnya dari Allah dalam melaksanakan tugasnya, dia berdua kepada Allah. Perhatikan ya, Yesus dalam keberadaannya sebagai Tuhan, dalam keberadaannya gelar sebagai Tuhan, Tuhan yang mulia, yang kemuliaannya dan otoritasnya dari Allah, dalam melaksanakan tugasnya, ia berdua kepada Allah Bapa. Jangan bukan Allah Bapa berdua kepada Allah Bapa, bukan. Tetapi Kristus Yesus yang inkarnasi firman di dalam keberadaannya sebagai manusia dengan otoritas sebagai Tuhan atau penguasa, dia berdoa kepada Allah Bapa. Kemudian Yesus dalam menjalankan tugas dari Allah Bapanya sepenuhnya bergantung dan berkomunikasi kepada Allah Bapanya dalam doa-doanya. Maka Yesus katakan, dia tidak mengerjakan sesuatu itu berdasarkan kemauannya, tetapi dia mengerjakan berdasarkan kehendak Bapa. Yang berikut, Tuhan Yesus atau Tuhan yang mulia Yesus berdoa kepada Allah, sumber dan pemberi ketuhanan kepada Yesus Kristus. Jadi harus dipahami memang kata Tuhan ya. Jadi kalau nggak paham ini repot memang. Jadi Tuhan Allah, ini artinya Tuhan kan penguasa. Tuhan Yesus, artinya penguasa. Allah Bapa, penguasa yang transenden, menggunakan kuasanya di dalam dan melalui Yesus. Yesus sebagai penguasa yang imanen selalu berkomunikasi dengan surga, penguasa yang transenden. Jadi Allah Bapa menggunakan kuasanya di dalam dan melalui sang inkarnasi firman-Nya kepada manusia. Oke, sekarang perlu diperhatikan ini. Untuk memahami posisi Yesus berdua kepada Allah sangat penting juga. Harus mengenal hubungan Yesus dengan Allah Bapa. Harus dipahami hubungan ini. Kalau tidak dipahami, repot. Mengapa hubungan Yesus dengan Allah Bapa berpedoman pada hubungan untuk mengenal hubungan Yesus dengan Allah Bapa itu berpedoman kepada pengakuan Bapa terhadap Yesus dan pengakuan Yesus terhadap hubungan dirinya dengan Allah Bapa berdasarkan pernyataan-pernyataan yang tertulis dalam Alkitab. Jadi mengapa Yesus berdoa kepada Allah Bapa? Maka kita harus mengenal hubungan Yesus dengan Allah Bapa itu berdasarkan pengakuan sendiri, juga berdasarkan pengakuan Yesus tentang dirinya dengan Sang Bapa di surga. Contoh kita lihat ya, hubungan Yesus dengan Bapa di surga, pengakuan Allah tentang siapa Yesus jelas terlihat dalam Alkitab. Matius 3:17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapa di surga mengakui bahwa Yesus anaknya. Apa makna anak? Tunjuk bahwa Yesus adalah firman. Firman yang datang keluar dari Bapa. Jadi anak itu artinya dia datang dan keluar dari Bapa. Hal ini juga terulang di dalam Matius 17 ayat 5. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Hal ini tertulis di dalam Markus 9 ayat 7, Lukas 9 ayat 35. Dalam Yohanes 6 ayat 40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membuktikan pada akhir zaman. Jadi Yesus mengambil dari surga itu sebagai Allah, itu sebagai Bapaknya. Dan Yesus memposisikan diri sebagai Allah. Bapa itu artinya sumber, anak itu berbicara, dia datang dan keluar dari Bapa, dia sang firman. Yohanes 1 ayat 18. Jadi Yesus Kristus adalah
anaknya, firman-Nya yang hadir dalam rupa manusia. Itu yang pertama harus dipahami hubungan Yesus dengan Allah itu. Jadi Yesus anak Allah yang menunjukkan bahwa Yesus adalah firman. Dan Bapa adalah sumber, sebab Yesus datang dan keluar dari Bapa. Firman. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa Yesus anak Allah. Anak Allah dalam pernyataan tersebut tidak pernah dipahami gereja dalam pengertian teologis, tetapi dalam pengertian teologis yang menunjukkan bahwa Yesus firman-Nya yang keluar atau diutus oleh Allah Bapa itu menjadi manusia namanya Yesus Kristus. Oke, sekarang mari kita melihat pengakuan Yesus tentang hubungan dirinya dengan Allah Bapa, di mana sangat jelas dikatakan di dalam Alkitab. Pernyataan Yesus tersebut sejalan dan selaras dengan pernyataan Allah Bapa sendiri bahwa Yesus ia adalah anaknya. Kita lihat pernyataan-pernyataan Yesus, contoh Yohanes, buktinya Yohanes 8:42. Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku, melainkan Dia yang mengutus aku. Yohanes 16:28, aku datang dari Bapa, aku datang ke dalam dunia. Yohanes 7:29, aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Yohanes 7:28, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Jadi kita melihat di sini bahwa dalam surga mengatakan Yesus anaknya, Yesus juga mengakui bahwa Dia dan Allah Bapa itu sebagai Bapaknya. Dan Dia mengatakan, aku datang keluar, utus, dan lain sebagainya. Ini penting untuk dipahami. Sekarang mari kita lihat hubungan Yesus dengan Bapa yang mengatakan bahwa Dia datang keluar dari Allah. Juga bisa dilihat di dalam penegasan sendiri bahwa Ia datang dan keluar dari Allah. Sebenarnya Dia ada sebelum dunia. Contoh, Yohanes Pembaptis secara fakta sejarah lebih tua daripada Yesus. Tetapi justru dia mengatakan Yesus lebih dulu dari dia. Ini buktinya bahwa Yesus datang dan keluar dari Bapa, membuktikan bahwa Yesus adalah firman. Jadi kalau dikatakan, kenapa Yesus berdoa kepada Allah Bapa? Karena sang firman di dalam inkarnasinya memang dia menjadi hamba yang kepada Bapa, ia menjadi firman yang menjadi manusia yang sepenuhnya dia melakukan kehendak Bapa itu sendiri. Contoh ya, datang Dia yang telah mendahului aku sebab Dia telah ada sebelum aku. Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus sudah ada sebelum Dia. Padahal secara usia Yohanes Pembaptis lebih tua. Yesus menegaskan bahwa Ia telah ada sebelum dunia ada. Di dalam Yohanes 8:58, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 17:5, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebagai apa Yesus di dalam diri Bapa sebelum ada? Sebagai firman. Yohanes 17:24, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Bapa telah mengasihi Yesus. Sebagai apa? Sebagai firman. Jadi hubungan Yesus dengan Bapa itu adalah hubungan Bapa dengan firman-Nya sendiri, yang tidak terpisah di dalam hakikat dan karyanya, tetapi di dalam pewahyunya bisa dibedakan. Di situ. Oke, kita melihat di sini. Jadi hubungan Yesus dengan Bapa itu pertanyaan penting. Sebagai apa Yesus di dalam diri Allah sebelum dunia ada? Yesus adalah firman Allah yang diutus jadi manusia, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1-3 dan ayat 14. Dikatakan bahwa firman itu terus-menerus ada di dalam diri Allah. Bahwa firman Allah yang ada di dalam diri Allah, dia hakikatnya adalah Allah. Kemudian firman yang kekal di dalam hakikat Allah itu diutus oleh Allah menjadi manusia, Yesus Kristus, dan di dalam kemanusiaannya dia penuh dengan kemuliaan. Ini ayat-ayat. Jadi mengenal Yesus firman dengan Allah, maka bisa kita melihat di dalam data-data Alkitab. Allah Bapa yang insan memiliki firman dan memiliki roh. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi firman Allah kekal di dalam Allah, firman Allah bukan ciptaan Allah. Dan Yesus adalah firman yang inkarnasi dalam rupa manusia.
Kita lihat lagi, Yesus mengaku bahwa dia diutus oleh Allah Bapa. Ada banyak ayat-ayat yang berbicara Yesus Kristus adalah utusan Allah Bapa. Jadi harus ditegaskan, Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Kenapa? Karena dia di dalam hakikat kemanusiaannya, dia taat dan sungguh-sungguh taat sempurna kepada Bapa. Bahkan kalau kita melihat, kemanusiaan Yesus tunduk secara sempurna kepada keilahiannya. Makanya harus menerima di kodrat Kristus. Kalau tidak menerima di kodrat Kristus, konteks Yesus berdoa kepada Allah Bapa tidak bisa dijelaskan. Saya tidak bacakan ayat-ayat ini, nanti kepanjangan, tetapi jelas. Ada puluhan ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu utusan. Tetapi siapa yang mengutus Allah Bapa di surga? Siapa yang diutus? Firman-Nya sendiri. Dan untuk apa dia diutus? Untuk menyatakan keselamatan hidup yang kekal, untuk menyatakan pengudusan, untuk menyatakan kebenaran, kemenangan atas dosa, atas iblis, atas maut. Itulah tujuannya. Ini ada beberapa ayat, saya tunjukkan di sini 24 ayat. Bahwa Yesus mengakui bahwa dia diutus oleh Allah Bapa di surga. Jadi, mengapa mengenal hubungan Yesus dengan Allah Bapa itu penting. Ya, Yesus utusan Allah Bapa artinya Yesus adalah firman Allah yang diutus menjadi manusia. Allah berkarya selalu dikatakan firman dan penciptaan alam semesta. Allah dalam sejarah perjanjian lama selalu memperkenalkan diri kepada manusia para nabi melalui firman dalam bentuk penampakan atau teofani, dalam bentuk suara atau cahaya. Tetapi dalam perjanjian baru, firman itu bukan lagi teofani, bukan lagi berupa cahaya, bukan dalam rupa suara, bukan lagi dalam rupa penglihatan, tetapi benar-benar hadir sebagai manusia yang bernama Yesus Kristus dengan jabatan kepenguasaan sebagai Tuhan Kristus Mesias. Oke, jadi Yesus firman Allah itulah hakikatnya ya, supaya kita mengerti. Ini yang panjang ya teman-teman ya. Mengenal hubungan Yesus dengan Allah Bapa, saya pakai gambaran. Jadi firman Allah dan Allah, Yesus adalah firman menjadi manusia yang sempurna. Maka Yesus katakan, aku datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapa. Itu pengakuan Yesus. Datang umumnya ada di dalam Yohanes 4 ayat 34, Yohanes 6 ayat 38, Yohanes 10 37, Yohanes 14 31 dikatakan, aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Aku melakukan pekerjaan Bapa. Aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku menyelesaikan pekerjaannya. Jadi mengapa Yesus berdoa kepada Allah Bapa? Karena Yesus adalah inkarnasi firman. Dia bukan Allah Bapa itu sendiri. Tetapi dia inkarnasi firman yang menjadi manusia. Dan di dalam kemanusiaan, dia dilimpahkan kuasa yang sempurna. Atau apa penguasa yang transenden. Mengatakan kuasanya secara imanen di dalam dan melalui inkarnasi firman Yesus Kristus. Di mana Sang Kristus, Mesias, di dalam kemanusiaannya pun taat sempurna kepada Sang Bapa di surga yang mengutusnya. Oke, jadi yang kedua, Yesus memiliki dua natur atau kodrat. Ya, jadi natur firman itu berasal dari Allah, natur manusia berasal dari Maria. Itulah Yesus Kristus. Ya, ini harus sama seperti gambarannya di dalam Islam. Al-Quran itu memiliki dua natur. Natur firman itu kalimat dalam Quran. Natur kertas itu hasil produk pabrik yang disebut dengan kitab Quran. Oke, sekarang saya buat dua natur Yesus itu buktinya apa? Natur firman berasal dari Allah. Kita lihat ya, ini dia perkataan-perkataan Yesus yang membuktikan bahwa dia adalah ilahi, bahwa dia firman. Dikatakan sebelum ada aku telah ada, firman Allah menjadikan semesta. Kemudian yang memiliki di dekatmu sebelum ada, Yesus katakan aku Alfa dan Omega. Yesus katakan engkau mengasihi aku sebelum ada. Ini berbicara hakikat keilahian Yesus. Jadi Yesus benar-benar ilahi dan benar-benar insani. Jadi keinsanian Yesus, kemanusiaan Yesus taat kepada keilahian. Dan Yesus juga taat kepada Bapa di surga. Oke?
Dua natur Yesus itu kita lihat sekarang, natur kemanusiaan Yesus itu berasal dari Maria. Buktinya apa? Yesus hidup sebagaimana manusia hidup. Yesus lengkap dengan segala anatomi tubuh kemanusiaan. Tetapi Yesus sempurna, tidak berdosa. Yesus makan, minum, lapar dan haus. Yesus tidur dan jalan sedih dan senang. Kemudian Yesus mengasihi, merangkul dan berbicara. Bahkan Yesus mati di kayu salib. Mengapa bisa terjadi? Karena Yesus memiliki natur manusia yang disebut dengan natur insaninya. Jadi, untuk memahami mengapa Yesus berdoa kepada Allah Bapa, karena memang dia memiliki hakikat manusia. Sebagai manusia, Yesus menjadi hamba yang tunduk taat sempurna kepada Allah Bapa di surga. Oke? Jadi Yesus adalah firman Allah yang Allah utus menjadi manusia untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Siapa yang menolak Yesus sama dengan menolak Allah yang mengutusnya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia yang memiliki beberapa jabatan yang mulia. Ini jabatan-jabatan Yesus ya. Untuk Allah, Tuhan Kyrios itu jabatan, Nabi, Raja, Imam, Guru, Gembala, Tabib, Hamba, dan juga dia hakim. Ini gelar-gelar untuk jabatan Yesus. Yang membuat orang lain kebingungan memahami kekristenan karena di mereka jabatannya namanya utusan. Dikira jabatannya lengkap diberitakan. Masih ada yang lain. Oke? Untuk memahami posisi Yesus berdoa kepada Allah setelah memahami hubungan Yesus dengan Allah Bapa adalah di sini. Yesus dalam keberadaan sebagai manusia, firman jadi manusia, dalam melaksanakan tugasnya, berdoa kepada Allah Bapa. Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia dalam menjalankan tugasnya dari Allah Bapa yang mengutusnya, sepenuhnya bergantung komunikasi kepada Allah Bapa yang mengutusnya di dalam doa. Kemudian, Yesus sebagai firman yang diutus Allah ke dalam dunia. Yesus berdoa kepada Allah yang darinya ia berasal dan oleh dia ia berkarya untuk manusia di dunia ini diselamatkan. Oke, sekarang Tuhan Yesus berdoa kepada Allah, maka harus memahami tujuan kehadiran Yesus yang ketiga. Untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Ayat-ayat ini tadi sudah disampaikan. Dikatakan oleh Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Yesus katakan, aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Ini tujuan kehadiran Yesus. Jadi Allah Bapa di surga menyatakan keselamatan penebusan yang kekal bagi manusia di dalam dan melalui Yesus, dan untuk itulah Yesus datang. Dan Yesus menyadari hal itu, dan Yesus taat sempurna akan visi misi Bapa di surga yang mengutus dirinya hadir menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini. Jadi apa arti Yesus berdoa kepada Allah di sini? Yesus yang adalah firman menjadi manusia sempurna kepada Allah Bapa yang mengutusnya di dalam melaksanakan seluruh tugasnya sebagai firman yang menjadi manusia, dalam mengerjakan tugasnya sebelum taat kepada Bapa. Coba kita lihat Lukas 4 ayat 43 dikatakan. Juga di kota-kota lain harus aku memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Kemudian Yohanes 12 ayat 27, sekarang jiwaku terharu dan apa yang kau katakan, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Untuk itulah aku datang di dalam saat ini. Yohanes 18 ayat 37 dikatakan, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara aku. Jadi jelas, untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Yesus mengakui dan menyatakan ini dan dituliskan oleh para rasulnya. Jadi jelas, Yesus mengajar tentang doa. Pertama, jadi Yesus adalah firman menjadi manusia taat sempurna kepada Allah Bapa. Yang kedua, berikutnya, Yesus mengajar tentang doa dan menjadi teladan doa. Doa sangat terkenal yang diajarkan Yesus itu adalah doa Bapa kami. Dan juga doa Yesus untuk murid-muridnya dan setiap orang percaya di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Dikatakan ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, Yesus yang kemudian apa yang kudengarkan daripadanya itulah yang kusampaikan kepada dunia. Yohanes 13 ayat 15,
Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Yohanes 12:49, Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kau sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi Yesus mengajar tentang doa dan menjadi teladan doa. Yang berikut kita melihat Yesus memiliki teologi doa dan praktek doa yang kuat. Yesus tahu pentingnya doa dalam menggenapi tujuan Allah, tujuan Bapa mengutusnya. Itu yang berikut ya, bahwa Yesus memiliki teologi doa dan praktek doa yang kuat. Markus 1 ayat 35-39 katakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus mengawali dan mendasarkan pelayanan dengan berdoa. Lukas 5 ayat 15 dikatakan, ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Intinya di sini apa? Yesus berdoa walau dalam kesibukan tinggi dalam pelayanan. Pada saat Lukas 5 yang di sini, ada banyak orang berbondong-bondong tentang Yesus untuk melayani. Tapi Yesus mengundurkan diri dalam keramaian orang banyak itu, dan dia berdoa. Artinya apa? Kesibukan apapun dan pelayanan tidak mengurangi dia untuk berdoa. Apa arti Yesus berdoa kepada Bapa? Yesus berdoa kepada Allah untuk bentuk dari relasi dirinya. Jadi Yesus berdoa kepada Allah Bapa di surga itu bentuk dari relasi dirinya dengan Allah Bapa yang utus dirinya, di mana dalam menjalankan seluruh tugasnya atau tujuan kehadirannya di tengah ini itu bergantung sepenuhnya kepada Allah yang utusnya. Yesus yang adalah Tuhan yang diangkat oleh Allah mengajarkan tentang doa, hidup dalam doa, dan menjadi doa kepada manusia. Jadi apa artinya Yesus berdoa kepada Allah Bapa? Ibrani pasal 7 ayat 7-10. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan tatap tangis dan dengan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat apa yang telah diteritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang taat kepadanya, dan dipanggil menjadi imam besar oleh Allah untuk peraturan Melkisedek. Perhatikan di sini. Jadi Yesus berdoa, teladan doa dengan sempurna, dan tiada doa Yesus yang tidak didengarkan oleh Bapa di surga, termasuk doa untuk keselamatan dunia, sudah dikerjakan dan dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Catatan penting dan penutup. Yesus tidak pernah minta didoakan supaya selamat, supaya mulia, supaya masuk surga. Melainkan Yesuslah yang berdoa kepada Allah, kepada Bapa di surga, untuk kepentingan kita, untuk kepentingan murid-murid, dan untuk kepentingan orang percaya. Jadi mengapa Yesus berdoa? Itu tidak menjadi masalah di dalam iman Kristen. Yang penting dan di Tritunggal, mengerti tentang Dwi Kodrat Yesus, dan mengerti tentang kata Tuhan dan kata Allah, dan mengerti kristologi dan soteriologi. Demikian sampaikan, kembali kita Tanya kepada Pak Erben. Oke. Ratu Kemenangan mungkin ada yang mau disampaikan ke Pak Erben. Halo. Karena tadi kata ketik ya. Iya, shalom Pak Erben. Iya, salam kenal ya Pak. Terima kasih buat pemaparannya, saya sangat diberkati. Tuhan Yesus memberkati ya Pak. Ada pertanyaan nggak Bu? Nggak ada, sudah cukup jelas. Yang lain silakan teman-teman. Ya Pak Erben, halo. Ya, halo. Ya. Pertanyaanku begini Pak Erben. Tentang menggunakan kata dalam nama Yesus itu angka baiknya di mana gitu Pak? Karena kemarin kan juga kita lihat di salah satu gereja ya Pak ya. Itu kan formula baptisannya atas nama Bapa,
Anak dan Roh Kudus di dalam nama Yesus kemudian dirubah eh, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus aja gitu Pak. Sebenarnya penempatan dalam nama Yesus itu baiknya di mana gitu Pak? Dalam doa atau apa gitu Pak? Kalau baptisan kan dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita sudah mengatakan dalam nama anak itu kan namanya Yesus toh. Hmm. Jadi tidak usah menyebutkan nama Yesus pun sudah ada di dalamnya itu. Dalam nama Iya, Yesus. ya, dan Anak itu itu kan Yesus. ya, dan itu kan diralat ya Pak ya. Berarti memang tidak boleh di dalam baptisan kan, tapi masih bisa digunakan di tempat lain nggak Pak untuk doa biasa gitu atau bagaimana? Ya, Kenapa nyebut? kalau di dalam doa itu kan kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Ya, kalau mau berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya berdoa, amin. Bisa. Itu sih. Cuma kan yang bermasalah itu kan baptisan itu. Aku baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yaitu yang salah. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kata yaitu artinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ya Tuhan Yesus Kristus. Dulu waktu aku sekolah kita dikatakan Bapa itu Tuhan, Anak itu Yesus, Roh Kudus itu Kristus. Itu pun pengertiannya udah lari itu. Karena Kristus itu bukan artinya Kristus. Apa Roh Kudus bukan artinya Kristus. Roh Kudus itu Roh Allah. Kristus itu artinya yang diurapi, itu jabatan. Jabatan Imam Raja dan Nabi. Itu bro. Jadi kalau sekarang kita berdoa kepada Bapa ditutup dalam nama Yesus. Amin. Enggak Jadi apa-apa ya. kita berdoa, iya ditutup dalam nama Yesus. Tapi ada juga kan orang Kristen kan, Tuhan Yesus terima kasih kau baik hari ini, kau berkati aku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Itu salah. Berdoa kepada Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus kan nggak boleh. Ya, Kalau karena kita itu udah berdoa kepada Tuhan Yesus, hanya kepadamu aku berdoa. Amin. ya karena itu kan Hanya di dalam hubungannya namamu. ya, Iya. ya. Ya karena Nah, itu kan tapi ya maksud saya karena itu berhubungan dengan formula Tritunggal itu kan Pak. Gitu loh. iya. Makanya kita juga Kalau berhati-hati ya Pak ya. iya kadang dua-dua yang kurang tepat sih. Kalau kita sudah berdoa kepada Bapa di surga, tutuplah di dalam nama Yesus. Karena Yesus itu kan penentang kita kepada Bapa. Yesus itu bukan Allah Bapa itu sendiri, tapi dia pengantara kita kepada Bapa. Dia sang firman. Itu bro. Jadi kita juga pun harus berhati-hati ya, menggunakan namanya. Iya, belajar untuk lebih teliti lah. Kita juga memegang apa itu yang namanya Tritunggal ya Pak ya. Oke Iya, teman-teman ada harus. yang mau ditanyakan teman-teman? Memang harus kalau kan Ya penjelasannya silakan aneh-aneh. Sister Aling. Tadi Tidak, Pak Bro Agus, udah jelas banget penjelasan Pak siapa Pak Erben, detail sekali materinya. Terima kasih Pak Erben ya berarti ya. untuk pemaparannya. Iya. Ya, bagi kita orang Kristen ya, kita sudah tidak ragu ya, penjelasan Pak Erben tadi sudah sangat jelas. Mungkin dari agama seberang ya, mereka membingungkan. Mereka bertanya, kenapa kok Tuhan Yesus katanya Tuhannya mereka, tapi kok berdoa? Nah itu Iya. banyak pertanyaan buat mereka ya. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan ya, apa kita orang yang percaya, kita mengerti apa yang dijelaskan Pak Erben tadi semuanya itu. Iya, betul. Benar kan ya? Iya. Ya di chatting juga ya ada yang namanya biasalah Pak Erben, orang kayaknya sih dia Muslim, namanya Pak Lupis itu. Nanyanya itu lagi. Kok Yesus tidak mau mati? Hanya di Ibrani 5 ayat 7, Yesus Tuhan menangis dan memohon agar diselamatkan dari kematian. Ternyata itu siapa yang suaranya ini?
Tidak Oke, saya ada. baca dulu. Nggak, tadi ada suara ribut ya. Iya, iya. Saya baca tadi pernyataan Pak Lubis ini. Pak Lubis Kadron. Oh, ibu ini bilangnya Pak Lubis Kadron. Dia bertanya begini katanya. Ibrani 5 ayat 7. Yesus Tuhan menangis dan memohon agar diselamatkan dari kematian. Ternyata Yesus tidak mau mati. Kenapa dipaksakan harus mati? Katanya. Jadi karena dia nggak ngerti ya Pak Erben ya. Memang dia Iya. kadrun kata Bu Elizabeth. Betul. Ya, oke, udah clear ya. Kalau tidak ada Iya. lagi, mungkin kita akan tutup dengan konklusi dan doanya. Silakan Pak Erben. Oke, kalau sudah jelas, terima kasih, kita tutup sesi kita kali ini ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang boleh kami pelajari, berikan kami hikmat dan pengertian, dan berikan kami hikmat, kebijakan untuk bisa menceritakan dan mengajarkan kepada orang lain. Kami tutup sesi ini, semua yang mendengar di live YouTube diberkati oleh Tuhan. Hanya kepadamu kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami tutup sesi belajar kami kali ini. Amin. Terima kasih Pak Erben.